Teman-teman, Anda akan hidup sehat sepanjang hidup Anda. Tidak ada penyakit yang akan menyerang Anda. Anda hanya perlu mengikuti 4 hal kecil saat Anda bangun di pagi hari. Apa sajakah hal-hal kecil tersebut? Mari kita cari tahu melalui cerita hari ini. Teman-teman, ketika sinar matahari menyinari bumi, seluruh lingkungan bersinar, burung-burung mulai berkicau, bunga-bunga yang layu bermekaran, binatang-binatang mulai bergerak, lonceng-lonceng kuil mulai berbunyi, angin mulai berhembus dan air mengalir dengan lembut. Dengan semua ini, Anda pasti sudah menyadari betapa pentingnya waktu pagi hari. Teman-teman, 1 jam pertama di pagi hari sangatlah penting. Dalam cerita hari ini saya akan memberitahu Anda tentang 5 kebiasaan pagi hari yang jika Anda terapkan dalam hidup Anda akan tetap sehat sepanjang hidup Anda. Pikiran Anda akan bekerja dengan cepat, Anda akan selalu penuh energi dan Anda akan tetap aman. Jadi, teman-teman, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan cerita ini. Suatu ketika ada seorang guru yang merupakan seorang ahli Ayurveda yang hebat. Ia tinggal di sebuah ashram di tengah hutan bersama dengan banyak murid-muridnya. Suatu hari, salah satu muridnya mendatangi sang guru dan berkata, "Guru, tolong jawab pertanyaan saya." Sang guru tersenyum dan berkata, "Pertanyaannya, anakku, apa pertanyaanmu?" Murid itu bertanya, "Guru, apa kebiasaan pagi yang jika kita terapkan dapat mengubah hidup kita selamanya?" Karena Anda mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di pagi hari adalah apa yang akan bermanfaat bagi kita sepanjang hidup kita. Mendengar hal ini, sang guru tersenyum dan berkata, "Anak-anak, dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan, karena ini adalah topik yang sangat penting." Kemudian, sang guru menjelaskan, "Anak-anak, seperti halnya seorang pejuang yang mengasah pedangnya sebelum berperang, demikian pula halnya, jika kalian mengasah pikiran dan tubuh kalian di pagi hari, maka pertarungan hari itu akan menjadi lebih mudah." Itulah mengapa waktu pagi hari dianggap sangat penting. Kemudian, sang guru melanjutkan dengan mengatakan, "Anak-anak, hal pertama yang harus kalian lakukan saat bangun tidur adalah melakukan peregangan." Tentunya Anda telah memperhatikan bahwa setelah tidur semalaman, ketika Anda bangun di pagi hari, Anda merasakan keinginan untuk melakukan peregangan. Tidak hanya manusia, hewan pun melakukan peregangan. Ini adalah cara alami tubuh yang bermanfaat bagi seluruh bagian tubuh. Namun tidak hanya itu, peregangan juga memberikan banyak manfaat lainnya. Ketika kita bangun di pagi hari, kita semua merasa lesu dan sulit untuk membuka mata. Tetapi menurut Ayurveda, ketika Anda melakukan peregangan, rasa lesu tersebut menghilang dan bangun menjadi lebih mudah. Peregangan juga meningkatkan pelumasan pada persendian yang meningkatkan fungsinya. Peregangan memberi Anda energi instan. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa ketika kita melakukan suatu pekerjaan dalam waktu yang lama, seperti bekerja di kantor atau belajar berjam-jam, kita mulai merasa lesu. Tetapi ketika kita melakukan peregangan, kita tiba-tiba merasakan lonjakan energi dalam tubuh kita dan kelesuan itu menghilang. Peregangan adalah bagian alami dari energi kita. Saat ini, banyak orang yang menderita serangan jantung bahkan di usia muda, sehingga dianggap penting untuk berolahraga, dan peregangan adalah salah satu bentuk olahraga.
tubuh Anda telah berada dalam posisi rileks sepanjang malam dan selama waktu itu aliran darah menjadi lebih lambat. Namun jika Anda bangun secara tiba-tiba, jantung Anda akan terkejut. Anda mungkin pernah mendengar bahwa beberapa orang mengalami serangan jantung ketika mereka pergi ke toilet sesaat setelah bangun tidur. Itulah mengapa Ayurveda merekomendasikan agar orang-orang yang melakukan peregangan ketika mereka bangun tidur tidak mengalami serangan jantung. Anda dapat melakukan peregangan dengan cara apapun di pagi hari. Lakukan peregangan di tempat tidur ke kedua sisi, pertama ke sisi kanan dan kemudian ke kiri, yang disebut Makarasana. Kemudian duduklah di tempat tidur dan regangkan ke atas dengan tangan Anda. Ini akan menyelamatkan Anda dari masalah seumur hidup dan Anda akan mendapatkan lebih dari 30 manfaat. Kemudian guru mengajarkan mereka kebiasaan kedua, untuk minum air sesegera mungkin setelah bangun tidur. Ada banyak manfaat dari minum air putih di pagi hari. Menurut Ayurveda, setelah tidur 6-7 jam, tubuh Anda kekurangan air. Ketika kita bangun dan pergi ke kamar mandi, air seni biasanya berwarna lebih gelap dan lebih asam dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Pada saat itu, otak, kulit, dan setiap organ dalam tubuh Anda membutuhkan air. Tapi apa yang kita lakukan? Alih-alih minum air putih, kita malah minum teh atau kopi yang membuat tubuh menua sebelum waktunya. Jika Anda minum teh saat bangun tidur, perut Anda menjadi lebih asam yang menyebabkan gas dan mulas. Tapi jika Anda minum air putih di pagi hari, ini membantu membuang racun yang terakumulasi dalam tubuh Anda secara alami, yang membuat kulit Anda bercahaya secara alami, memperbaiki rambut, mencegah obesitas, dan meningkatkan konsentrasi. Teman, minumlah air hangat, atau Anda dapat mengisi mangkuk tembaga di malam hari dan meminumnya di pagi hari. Anda dapat memanaskan air atau meminumnya apa adanya. Penting bagi Anda untuk minum air murni di pagi hari tanpa menambahkan apapun seperti lemon. Jika Anda menderita sembelit, minumlah air ini sambil berjongkok, karena posisi ini membantu air mengalir dengan mudah dan membersihkan usus. Guru kemudian berbicara tentang mata, bagian vital dari tubuh kita. Saat ini, banyak orang menghabiskan Oktober 12 jam sehari di depan ponsel atau komputer yang membuat mata menjadi kering dan iritasi. Solusi untuk hal ini sederhana, percikan air ke mata di pagi hari. Namun, penting untuk melakukannya dengan cara yang benar. Dengan mengisi mulut Anda dengan air sambil memercikannya ke mata, Anda membantu mata Anda untuk membuka lebih baik dan mendinginkannya dengan benar. Alasan kedua adalah bahwa mata kita terhubung ke hidung dan mulut kita. Hal ini memungkinkan zat belerang di mata Anda untuk keluar. Isi mulut Anda dengan air dan percikan mata Anda, lalu bersihkan hidung Anda. Anda akan melihat berapa banyak kotoran yang keluar. Mata kita terhubung ke hidung dan melalui hidunglah mata dibersihkan. Ketika Anda mencuci mata dengan cara ini, Anda mendapatkan dua manfaat. Mata Anda tetap bersih dan sinus Anda juga tetap bersih. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah jangan pernah menggunakan air panas untuk membasuh mata Anda. Cukup gunakan air dingin atau suam-suam kuku. Anda harus melakukan hal ini setidaknya 10-15 kali. Kemudian, guru menjelaskan kebiasaan keempat dengan mengatakan, anak-anak,
setiap pagi lakukan oil pulling, berkumur dengan minyak. Kalian harus mengisi mulut kalian dengan minyak dan kumur-kumur selama 5 menit atau sampai setengah jam. Perhatikan, ketika kita memasukkan air ke dalam minyak, air tidak akan bercampur. Tetapi jika kita memasukkan minyak ke dalam minyak, maka minyak akan bercampur. Dengan cara yang sama, oil pulling bekerja dengan kuman-kuman cair di dalam mulut. Ketika Anda mengaduk-aduk minyak di dalam mulut, minyak akan menarik kuman-kuman tersebut dan ketika Anda memuntahkannya, kuman-kuman tersebut akan ikut keluar. Dengan membunuh kuman-kuman ini, bau mulut akan hilang dan obat kumur akan sembuh. Oil pulling memutihkan gigi Anda, menghilangkan warna kuning, mengurangi peradangan pada gusi dan bahkan bibir yang gelap menjadi lebih terang. Saat ini, banyak orang menggunakan obat kumur kimiawi yang terkadang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Itulah mengapa mereka harus melakukan oil pulling. Ini adalah pembilasan alami yang telah dicoba oleh nenek moyang kita selama bertahun-tahun. Ketika Anda melakukan oil pulling, minyak akan menghilangkan kuman. Anda dapat menggunakan minyak kelapa atau minyak mustard, tetapi pastikan minyaknya murni. Jika Anda menderita gas, bau mulut, gusi berdarah atau mulas, gunakan minyak kelapa. Jika lidah Anda memutih atau Anda memiliki masalah sinus, tambahkan setetes minyak cengkeh ke dalam minyak dan lakukan oil pulling yang akan menghilangkan sakit gigi dan gigi berlubang. Sang guru melanjutkan, anak-anak, Anda harus memasukkan sesendok minyak ke dalam mulut Anda dan mengaduk-aduknya selama 5-10 menit dan kemudian memuntahkannya. Jika kalian tidak sengaja menelannya, jangan khawatir, itu tidak akan membahayakan kalian. Selanjutnya, guru menjelaskan kebiasaan kelima dengan mengatakan bahwa di pagi hari tubuh sedang berpuasa, karena mereka tidak makan sepanjang malam. Ketika mereka bangun, tubuh mereka membutuhkan sesuatu dan apa yang mereka konsumsi pada saat itu diserap dengan sangat baik. Menurut Ayurveda, jika Anda memiliki masalah hati, Anda harus minum jus tebu segar di pagi hari yang akan memberikan Anda manfaat yang besar. Jika tubuh Anda sangat panas dan Anda banyak berkeringat atau jika Anda kekurangan kalsium, campurkan 1/4 sendok teh jeruk nipis ke dalam yogurt dan konsumsilah. Anda bisa mendapatkan jeruk nipis di toko roti manapun. Jika Anda mengonsumsi yogurt ini secara teratur, dalam beberapa hari suara sendi Anda yang bergerak akan hilang. Setelah itu, Anda tidak boleh makan apapun selama 20 menit dan hanya setelah 20 menit Anda bisa sarapan, yang juga harus sehat. Guru melanjutkan dengan mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari latihan ini. Teman-teman, seringkali orang tua kita melarang kita untuk mengkonsumsi makanan tertentu dengan mengatakan, "Nak, jangan makan ini sekarang, makanlah nanti saja." Di balik ini ada alasan penting. Mereka ingin mencegah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Namun seringkali kita tidak memperhatikan perkataan mereka dan berjudi dengan kesehatan kita. Teman-teman, ada banyak hal yang tidak boleh kita makan di malam hari. Dalam cerita ini saya akan menceritakannya secara rinci, jadi pastikan untuk membacanya sampai akhir, karena seluruh tubuh Anda adalah identitas Anda. Suatu ketika ada seorang guru yang merupakan ahli Ayurveda yang hebat.
Ia pernah melarang murid-muridnya untuk mengkonsumsi yogurt di malam hari dan salah satu dari mereka bertanya mengapa. "Yogurt sangat bermanfaat bagi kesehatan," kata sang murid. Sang guru menjawab, "Nah, ada beberapa makanan tertentu yang tidak boleh kita makan di malam hari dan hari ini saya akan memberitahukannya kepadamu. Jika Anda memakannya di malam hari, makanan tersebut akan berdampak buruk pada kesehatan Anda. Tetapi jika Anda memakannya di siang hari, makanan tersebut akan meningkatkan kesehatan Anda." Guru melanjutkan dengan mengatakan bahwa makanan pertama adalah sayuran berdaun hijau. Sayuran ini sangat sehat, tetapi tidak cocok untuk malam hari. Tahukah Anda bahwa apa yang bermanfaat bagi kita di siang hari belum tentu bermanfaat bagi kita di malam hari? Sayuran berdaun hijau, seperti bayam dan fenugreek, jika dimakan di malam hari, dapat mengganggu metabolisme Anda. Sayuran berdaun hijau mengandung klorofil, yang dapat meningkatkan keasaman dalam tubuh Anda dan menghambat pencernaan. Menurut Yurveda, makan sayuran berdaun hijau di malam hari dapat meningkatkan vata dosha, yang dapat mengganggu tidur Anda dengan mempengaruhi pencernaan Anda. Hal ini juga dapat menyebabkan nyeri sendi dan otot, dan bahkan kelemahan saraf. Namun, ketika dikonsumsi pada siang hari, mereka sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda, karena mereka adalah sumber karbohidrat yang sangat baik yang menyediakan energi. Sayuran hijau mengandung banyak vitamin, protein, mineral, dan serat. Selain itu, sayuran ini kaya akan antioksidan yang membantu mencegah pertumbuhan sel kanker dan membantu menghancurkannya. Mengonsumsi sayuran berdaun hijau juga membantu mencegah kanker payudara dan paru-paru. Sayuran ini mengandung vitamin A, vitamin C, dan antioksidan lain yang melindungi mata Anda dari efek merusak radikal bebas. Oleh karena itu, mengonsumsinya secara teratur sangat baik untuk kesehatan mata. Selain itu, sayuran berdaun hijau mempercantik kulit, karena antioksidan yang dikandungnya membantu mengurangi efek bakteri perusak kulit dan radikal bebas. Kemudian sang guru menyebutkan makanan kedua, salad. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang bermanfaat seperti salad di siang hari dapat menjadi berbahaya di malam hari? Menurut Ayurveda, serat yang terkandung dalam salad sulit untuk dicerna pada malam hari karena metabolisme kita melambat pada saat itu. Oleh karena itu, Anda mungkin akan mengalami masalah seperti gangguan pencernaan dan kembung, sehingga Anda harus menghindari makan salad di malam hari. Menurut Ayurveda, asana atau api pencernaan Anda paling lemah di malam hari, dan ketika asana lemah, serat dalam salad yang Anda makan tidak dicerna dan tetap berada di perut Anda untuk dipecah sepanjang malam. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak makan salad di malam hari atau sebelum tidur agar pencernaan Anda bekerja dengan baik dan Anda tidak mengalami masalah, serta meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayurveda juga mengatakan bahwa jika Anda memiliki masalah pencernaan, Anda harus mengonsumsi yogurt. Tetapi, meskipun yogurt seperti obat mujarab di siang hari, yogurt menjadi berbahaya di malam hari. Jika Anda mengonsumsi yogurt di malam hari, hal ini dapat mempengaruhi tidur Anda, yaitu Anda akan merasa sulit untuk tidur. Menurut Ayurveda, mengonsumsi yogurt di malam hari dapat meningkatkan kapha dosha,
yang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penambahan berat badan atau masalah pencernaan. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan produksi lendir dalam tubuh dan, dalam beberapa kasus, juga dapat meningkatkan tekanan darah. Anda mungkin merasa lelah terus-menerus, mengalami kelelahan, stres, atau penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi. Peningkatan kafadosha juga dapat memperburuk masalah kulit atau rambut rontok. Jadi, meskipun Anda tidak memiliki masalah, disarankan untuk menghindari yogurt di malam hari untuk mencegah masalah di masa depan. Kemudian, sang guru melanjutkan. Berbicara tentang kecambah kacang-kacangan, mereka sangat bermanfaat dan banyak orang yang mengkonsumsinya, terutama mereka yang ingin menurunkan berat badan. Orang-orang ini tidak makan malam, tetapi hanya makan kecambah sebelum tidur. Meskipun sangat bergizi, memakannya di malam hari dapat menyebabkan masalah karena kecambah mengandung serat yang tinggi yang dapat mengganggu pencernaan Anda di malam hari dan mempengaruhi tidur Anda. Sang guru melanjutkan. Poin berikutnya adalah tentang buah. Banyak orang mengonsumsi buah dalam jumlah besar di malam hari karena mengira itu sehat. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, ungkapan terkenal yang mengatakan, sebuah apel sehari menjauhkan Anda dari dokter, mengacu pada siang hari, bukan malam hari. Oleh karena itu, Anda tidak boleh makan buah di malam hari. Makan buah atau salad di malam hari akan memperlambat metabolisme dan mempengaruhi pencernaan Anda, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi, mengatakan bahwa buah tidak menggemukkan tidaklah benar. Ayurveda selalu menyarankan untuk makan buah-buahan sebelum matahari terbenam. Buah-buahan meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu memperbaiki sel-sel. Meskipun mengandung gula alami, buah-buahan juga mengandung serat dan nutrisi yang mencegah gula diserap dengan cepat ke dalam darah, mencegah lonjakan gula. Keuntungan dari buah-buahan adalah rendah kalori dan lemak, tetapi tinggi serat dan air. Hal ini membantu mengontrol berat badan ketika dimasukkan ke dalam menu makanan. Selain itu, buah-buahan kaya akan antioksidan yang membantu melawan kerusakan sel yang disebabkan oleh stres, mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker. Buah-buahan juga kaya akan enzim yang meningkatkan pencernaan, membantu memecah protein. Sang guru melanjutkan. Sekarang mari kita bahas tentang makanan berat. Pernahkah Anda makan sampai kenyang atau menghadiri pesta di mana Anda makan terlalu banyak? Hal ini mempengaruhi tidur Anda, karena makanan berat memberikan banyak tekanan pada perut. Menurut Ayurveda, makan berat memperlambat metabolisme Anda, yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan kenaikan berat badan. Jika Anda makan makanan seperti shahi paneer atau ayam kadai di malam hari, Anda tidak hanya akan merusak kesehatan Anda, tetapi juga meningkatkan kapha dosha yang dapat mengganggu tidur Anda. Ketika Anda bangun, Anda mungkin merasa berat dengan pembengkakan di wajah dan tubuh Anda. Terakhir, sang guru mengatakan kepada para siswa, hal terakhir yang harus Anda hindari di malam hari adalah makanan dan minuman berlemak seperti teh atau kopi. Jika Anda pernah makan sesuatu yang sangat pedas sebelum tidur, Anda mungkin pernah mengalami sensasi terbakar di perut Anda. Makanan pedas mengganggu siklus tidur Anda dan begitu pula teh atau kopi,
yang juga meningkatkan keasaman dan membuat Anda tidak bisa tidur. Minuman seperti teh atau minuman ringan dapat menyebabkan dehidrasi selama proses pencernaan yang menyebabkan masalah sembelit di pagi hari. Konsumsi gula, seperti fruktosa, yang ditemukan dalam minuman ringan, dapat meningkatkan berat badan dan menyebabkan peradangan pada hati. Kita seperti boneka. Kita mengikuti apa yang didiktekan oleh orang banyak. Hanya beberapa orang yang benar-benar menjalani hidup mereka secara otentik dan membantu orang lain menemukan jalan yang benar. Mari kita pahami hal ini melalui sebuah cerita. Dahulu kala ada seorang raja yang di kerajaannya lahir seorang putra. Ini adalah anak laki-laki satu-satunya dan dia masih sangat muda. Tetapi raja telah merencanakan seluruh masa depannya akan menjadi apa dia kelak dan bagaimana dia akan bersikap. Namun, sang raja lupa bahwa setiap orang dilahirkan dengan bentuk, warna, dan perilakunya masing-masing. Karakteristik ini membentuk aliran alami kehidupan kita, seperti sungai yang jernih dan murni, sebuah aliran yang telah kita hilangkan dengan mengikuti sistem yang dipaksakan oleh orang banyak. Kita merasa aman menjadi bagian dari kerumunan dan berjalan bersama dengan keyakinan bahwa kita adalah yang terbaik. Jadi waktu berlalu perlahan dan seiring berjalannya waktu, sang pangeran muda mulai tumbuh. Namun, seiring dengan bertambahnya usia sang pangeran, kata-kata masyarakat mengakar di benaknya dan dia mulai berpikir tentang dunia luar. Namun, perilakunya tetap sama seperti sebelumnya dan raja sama sekali tidak menyukai hal ini. Karena alasan ini, raja terus-menerus mencelanya, kadang-kadang bahkan menjadi sangat marah sehingga dia akan berkata, "Anda menyadari bagaimana mereka menertawakan saya karena ingin melukis. Anda tahu apa yang mereka katakan tentang saya. Itu semua adalah kesalahan Anda." Putra raja itu terluka oleh kata-kata ayahnya. Setelah itu, dia memutuskan bahwa dia akan mengikuti instruksi ayahnya. Dia berjanji untuk melakukan kehendaknya. Dengan demikian, dia mulai menjalani kehidupan biasa, berlatih terus-menerus dan akhirnya menjadi seorang pejuang yang tidak mungkin dikalahkan. Dia bertempur dalam pertempuran yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan. Tetapi dia menang karena keberaniannya dan setiap kali dia kembali dengan kemenangan ke istananya, dia berpikir ayahnya akan sangat bahagia. Namun, setiap kali dia pulang ke rumah, ayahnya hanya akan mengatakan satu hal kepadanya, "Nak, kamu masih harus banyak belajar. Kamu belum menjadi pejuang yang sempurna." Untuk alasan ini, pemuda itu berjuang siang dan malam untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya, mencurahkan semua energinya untuk tujuan ini. Tetapi tidak pernah tiba saatnya raja akan merasa bangga dengan putranya. Sedikit demi sedikit, sang pangeran lupa siapa dirinya dan apa yang ingin ia lakukan. Belas kasihnya telah berubah menjadi kekejaman. Teman, hal serupa juga terjadi dalam hidup kita. Dalam merawat orang lain dan memenuhi tanggung jawab kita, terkadang kita lupa diri, mengadopsi kehidupan yang sebenarnya bukan milik kita. Tetapi yang paling beruntung adalah mereka yang menjalani hidup mereka dalam arti yang sebenarnya. Mereka benar-benar bahagia melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Suatu hari, ketika seorang pangeran muda sedang berjalan-jalan di kerajaannya, ia melihat seorang gadis muda. Ia sangat cantik dan sang pangeran merasa semakin tertarik padanya. Di depan gadis muda ini, ia menaruh banyak permata dan berlian. Kemudian ia berkata padanya,
Aku mencintaimu dan aku ingin menikahimu. Semua yang kamu lihat di sini adalah milikmu. Aku hanya butuh satu hal yang sangat berharga untukku. Bisakah kamu berikan padaku?" Gadis muda itu menjawab, "Oh pangeran, bisakah Anda menyerahkan semua kerajaan dan kemewahan ini untuk saya? Saya hanya seorang gadis biasa." Mendengar hal ini, sang pangeran tetap berpikir. Melihat kebingungannya, gadis muda itu tertawa dan berkata, "Pangeran, kekayaan dan kerajaanmu tidak berarti apa-apa dalam hidup kami. Pernahkah Anda melihat bahwa semakin banyak uang dan kekayaan yang dimiliki seseorang, semakin banyak rasa hormat dan cinta yang mereka terima? Orang-orang selalu berada di sisinya. Mereka menghormatinya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak menghormati orang tersebut. Tetapi kekayaan dan prestise mereka memuji dan memuji penampilannya saja, yang merupakan ilusi, kepalsuan. Tidak ada yang mencintai orang miskin atau peduli dengan mereka. Tetapi jika Anda menunjukkan kekayaan, kehormatan, dan prestise, Anda pasti akan menerima pujian kosong dari orang-orang di sekitar Anda. Mereka hanya akan bersama Anda karena mereka menyukai semua itu, bukan karena mereka benar-benar peduli dengan Anda. Mendengarkan kata-kata wanita muda itu, pangeran merenung sejenak. "Saya siap mengikutimu kemanapun kamu mau. Saya siap menjalani hidup yang sederhana. Saya hanya perlu memberitahu orang tua saya. Teman-teman, bahkan semut kecil pun bisa menimbulkan kekacauan pada gajah besar. Sehelai rumput kecil bisa jatuh ke matamu dan merusak penglihatanmu. Bagaimana bisa kamu mengabaikan hal-hal kecil? Alam telah memberi kita makanan yang jika kita makan, kita bisa hidup sehat dan kuat seumur hidup." Teman-teman, hari ini saya akan berbicara tentang salah satu karunia yang sangat berharga. Pada suatu ketika, ada seorang guru yang merupakan seorang ahli Ayurveda yang hebat. Di gubuknya ia memberikan pelajaran kepada murid-muridnya tentang pentingnya jahe. Ia mengatakan kepada mereka, "Anak-anak, konsumsi jahe." Setelah mendengarkan guru, seorang murid bertanya, "Guru Dev, apakah jahe benar-benar dapat menghilangkan penyakit sampai ke akarnya?" Kelihatannya kecil sekali. Kemudian guru menyuruh semua murid untuk diam. "Saya akan menjelaskan kepada kalian secara rinci bagaimana jahe dapat bermanfaat bagi kesehatan kalian. Anak-anak, jahe adalah rempah-rempah yang digunakan di setiap rumah tangga. Jahe tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Karena khasiat dan nutrisinya, jahe dianggap sebagai ramuan yang kuat dalam Ayurveda. Jika kita berbicara tentang nutrisi jahe, jahe mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan kaya akan kalsium, magnesium, zat besi dan seng. Jahe mengandung senyawa yang disebut gingerol, yang membantu memperkuat sistem pencernaan. Konsumsinya mengurangi masalah seperti gas. Jahe juga mengandung unsur yang disebut shogaol, yang sangat bermanfaat dan membantu meringankan rasa sakit. Kalium dalam jahe membantu mengendalikan tekanan darah tinggi, dan antioksidan dalam jahe membantu menjaga kesehatan internal dan melindungi dari berbagai penyakit. Kemudian guru melanjutkan, "Anak-anak, sekarang saya akan memberitahu kalian tentang manfaat jahe. Mohon diperhatikan, sejak zaman dahulu jahe telah digunakan sebagai antiinflamasi, terutama dalam pengobatan Ayurveda dan kita juga menggunakannya setiap hari di rumah. Kakek dan nenek kita dulu menyarankan kita untuk menggunakan jahe ketika kita mengalami nyeri, terutama pada persendian atau saat kita terjatuh dan mengalami radang. Jahe telah digunakan selama bertahun-tahun dan para ilmuwan juga telah mengesahkannya, karena jahe memberikan sifat antiinflamasi dan antioksidan. Sifat-sifat ini sangat penting dalam rasa sakit kronis.
Ada minyak alami dalam jahe yang disebut gingerol, yang memiliki sifat antioksidan yang kuat. Kemudian guru menyebutkan manfaat pertama, anak-anak jahe sangat bermanfaat untuk mengurangi kelebihan berat badan, mengandung banyak nutrisi yang membantu meningkatkan metabolisme kalori dalam tubuh kita, yang menyebabkan pengurangan lemak, wanita yang cenderung menumpuk lebih banyak lemak dapat menggunakan jahe, yang akan membantu mengurangi berat badan mereka dan lebih langsing. Kemudian guru menjelaskan manfaat ketiga, anak-anak, konsumsi jahe secara teratur dapat mencegah masalah jantung. Dengan mengkonsumsi jahe secara teratur, sirkulasi darah meningkat secara signifikan. Jahe mengandung vitamin, mineral dan asam amino dalam jumlah yang cukup. Ini membantu mencegah penumpukan lemak di arteri, yang mengurangi risiko serangan jantung. Kemudian sang guru mengatakan kepada semua orang, jahe memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda. Jika Anda sering merasa lelah, pastikan Anda memasukkan jahe ke dalam makanan Anda. Sifat antiinflamasi membantu melawan infeksi. Untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, pastikan Anda memasukkan jahe ke dalam makanan Anda. Kemudian sang guru mengatakan kepada semua orang bahwa jahe menjaga sistem pencernaan Anda tetap sehat. Jahe memiliki khasiat yang membantu meningkatkan pencernaan Anda. Jika Anda menderita gangguan pencernaan, sembelit, kembung dan sebagainya, jahe dapat membantu menstimulasi pencernaan. Mengkonsumsi jahe membantu mengurangi stres mental dan dapat meningkatkan kesehatan mental Anda. Ditambah lagi vitamin A dan antioksidan yang ada dalam jahe sangat bermanfaat untuk kesehatan mata. Konsumsi jahe secara teratur membantu mengontrol kadar gula darah. Mengkonsumsi jahe secara teratur menghilangkan semua masalah perut. Jika Anda makan sedikit jahe setiap hari, risiko terkena penyakit yang berhubungan dengan perut berkurang. Hal ini dikarenakan asam fenolat yang terdapat pada jahe mengurangi keasaman dan iritasi lambung. Jahe selain memperkuat daya pencernaan, kita juga membantu meringankan sakit perut dan diare serta mengatasi masalah sembelit, melindungi dari penyakit serius seperti kanker. Antioksidan yang dikandungnya melawan sel kanker dan membantu mencegahnya. Jahe juga mengandung senyawa yang membantu mengendalikan sel tumor dan kanker, dan yang terbaik adalah jahe juga sangat efektif untuk kanker kulit. Jika Anda ingin melindungi diri Anda dari penyakit yang mengerikan seperti kanker, pastikan Anda mengkonsumsi jahe. Jahe juga menyembuhkan sakit MAG. Jika Anda makan jahe setiap hari, Anda bisa mencegah MAG bertambah. MAG disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Jika Anda mengkonsumsi jahe, bakteri ini tidak akan berkembang biak. Mengkonsumsi jahe memperkuat tulang dan mengurangi rasa sakit radang sendi. Menggunakan jahe setiap hari membuat kulit kita tetap sehat. Antioksidan yang ada dalam jahe menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya, meningkatkan kecantikannya. Jahe mengandung antioksidan, antiinflamasi dan merangsang sirkulasi darah yang membantu meningkatkan kesehatan kulit, melindungi kulit dari sinar UV yang membuatnya terlihat muda. Sifat antiseptik mengurangi jerawat dan berkat sifat antiinflamasi jahe, Anda juga dapat mengurangi bekas yang ditinggalkan oleh jerawat. Anak-anak jahe menghasilkan panas jika setelah berolahraga Anda merasakan sakit pada otot. Mengkonsumsi jahe dapat membantu meredakannya. Jika seseorang mengalami nyeri pada siku karena berolahraga, mereka harus mengkonsumsi 2 gram jahe sehari. Ini akan mengurangi nyeri otot. Anak-anak, hal ini sangat umum. Meskipun tidak ada pengobatan yang pasti untuk penyakit ini. Jika kalian mengkonsumsi jahe secara teratur, rasa sakit kalian akan hilang. Jahe juga membantu menurunkan gula darah. Jahe memiliki sifat antibiotik dan antidiabetes yang sangat kuat yang mengontrol gula darah tinggi kalian. Kemudian guru memberitahu semua murid,
Anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian cara yang benar untuk menggunakan jahe. Kalian harus mengambil 1 sendok makan jahe parut. Pertama-tama parutlah jahe dan ambil 1 sendok makan parutan jahe. Kemudian masukkan ke dalam segelas air dan rebus air tersebut sebanyak 2 kali. Setelah mendidih, saringlah air tersebut. Kalian dapat meminum air ini setelah makan siang dan juga setelah makan malam. Dengan melakukan hal ini, semua nutrisi jahe akan larut di dalam air dan akan memberikan hasil yang baik untuk tubuh Anda. Selain menambahkannya ke dalam makanan Anda bisa menyajikan potongan jahe dan menambahkannya ke dalam teh. Jangan lupa tambahkan madu atau lemon. Anda juga bisa menggunakan sambal jahe atau acar. Teman-teman, saya harap cerita ini membawa perubahan yang baik dalam hidup Anda. Bagikan cerita ini kepada keluarga, teman atau orang yang Anda cintai untuk membiasakan mereka dengan pengetahuan ini. Jika Anda menyukai konten ini, sukai dan berlangganan saluran kami dengan menyalakan notifikasi untuk lebih banyak video seperti ini. Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil sangat berarti dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Terima kasih telah bergabung dengan kami hingga akhir perjalanan ini sampai waktu berikutnya. Pernahkah Anda merasa bahwa tidak peduli seberapa keras Anda berusaha melindungi diri Anda, rasa iri hati orang lain entah bagaimana berhasil menyusup ke dalam hidup Anda? Iri hati adalah energi yang kuat dan korosif yang dapat mempengaruhi kedamaian batin Anda, merusak pencapaian Anda, dan bahkan mengganggu kesehatan Anda. Apa yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa ada cara-cara alami dan spiritual untuk melindungi ruang Anda dari energi negatif ini. Hari ini saya akan mengungkapkan bagaimana tindakan sederhana dengan menanam spesies tertentu dapat menciptakan penghalang yang tidak terlihat namun sangat efektif untuk melawan rasa iri. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa Allah memiliki kekuatan suci untuk menyelaraskan dan melindungi. Beberapa tanaman secara khusus dikenal memiliki sifat spiritual yang membantu memurnikan lingkungan, menangkal pengaruh buruk, dan menarik energi positif. Tahukah Anda bahwa dengan memasukkan tanaman-tanaman ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak hanya memupuk keindahan, tetapi juga kedamaian dan perlindungan? Tanaman-tanaman ini bukan hanya sekedar tanaman hias. Mereka membawa kebijaksanaan kuno yang dapat mengubah hidup Anda. Dengan mempelajarinya, Anda akan terhubung dengan tradisi yang menghargai keseimbangan dan ketenangan. Bayangkan bangun setiap pagi mengetahui bahwa rumah Anda terlindungi, bahwa rasa iri dan niat jahat tidak dapat menembus dinding Anda. Tingkat perlindungan ini bukanlah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin tinggal di lingkungan yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan harmoni? Jika Anda merasa iri hati menghalangi jalan Anda menuju kebahagiaan, tanaman-tanaman ini adalah rahasia yang perlu Anda ketahui. Mari kita jelajahi bersama bagaimana Anda dapat mengubah energi rumah Anda dan, dengan demikian, menarik lebih banyak kemakmuran dan kesejahteraan ke dalam hidup Anda. Sebelum kita mulai, tulislah salah satu afirmasi berikut di kolom komentar di bawah ini. Rumah saya dipenuhi dengan energi positif dan terlindungi dari rasa iri. Atau, saya menarik energi positif dan mengusir semua pengaruh negatif. Hal ini membantu memperkuat niat Anda dan mewujudkan suasana damai dan perlindungan dalam hidup Anda. Sekarang mari kita mulai.
Tanaman selalu lebih dari sekadar dekorasi untuk mempercantik rumah kita. Sejak zaman kuno, tanaman telah dipuja karena kekuatannya untuk mengubah lingkungan, memurnikan udara, dan yang terpenting, melindungi dari energi negatif, terutama rasa iri hati. Dalam ajaran Buddha, tanaman dipandang sebagai makhluk hidup yang membawa energi vital yang mampu memberikan pengaruh positif pada ruang di sekitarnya. Perspektif ini meluas ke berbagai budaya, di mana spesies tertentu digunakan tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk menciptakan penghalang yang tak terlihat terhadap kekuatan negatif. Rasa iri hati seringkali muncul secara diam-diam, datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, kenalan atau bahkan orang asing. Iri hati memanifestasikan dirinya sebagai energi korosif yang mampu merusak kesuksesan, kebahagiaan, dan bahkan kesehatan orang-orang yang menjadi sasarannya. Namun, selama berabad-abad, para guru Buddha telah mengembangkan metode untuk menetralkan energi ini dengan menggunakan kekuatan tanaman. Mereka menemukan bahwa, seperti halnya iri hati yang dapat menjadi kekuatan yang merusak, alam menawarkan alat yang ampuh untuk memerangi dan mengubah energi ini. Tanaman pelindung ini tidak hanya menangkal rasa iri, namun juga menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, yang penting untuk kesehatan fisik, emosional, dan spiritual. Dengan memasukkan spesies ini ke dalam rumah Anda tidak hanya menambahkan elemen dekoratif. Anda mengaktifkan perisai energi yang bekerja tanpa lelah untuk menjaga rumah dan kehidupan Anda terlindungi. Ini adalah rahasia kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam tradisi Buddhis, dan ini ada dalam genggaman Anda. Di bagian pertama video ini, kita akan mempelajari pengetahuan kuno ini dan memahami bagaimana tanaman-tanaman ini berfungsi sebagai jimat hidup yang sebenarnya. Kami akan mengeksplorasi kebijaksanaan di balik pilihan setiap spesies, makna spiritual yang mereka bawa dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk melindungi rumah Anda dari segala jenis energi negatif, terutama rasa iri. Bersiaplah untuk menemukan sebuah rahasia yang benar-benar dapat mengubah cara pandang Anda terhadap tanaman dalam hidup Anda. Sekarang setelah Anda memahami pentingnya tanaman sebagai sekutu yang kuat untuk melawan rasa iri dan energi negatif lainnya, sekarang saatnya untuk mengenal mereka lebih baik. Setiap tanaman ini memiliki karakteristik unik yang membuatnya istimewa, dan selama berabad-abad tanaman ini telah digunakan untuk menciptakan penghalang energi di rumah dan ruang meditasi. Tapi ingat, tanaman terakhir yang akan kami perkenalkan adalah yang paling kuat dari semuanya, yang tidak hanya mampu menyerap rasa iri, tapi juga mengembalikannya ke pemancarnya. Simak terus artikel ini hingga akhir untuk menemukan rahasia yang dapat mengubah hidup Anda. Lidah buaya, yang dikenal luas dengan khasiat penyembuhannya, juga merupakan tanaman yang kuat dalam hal perlindungan energi. Dalam ajaran Buddha, lidah buaya dipuja karena kemampuannya untuk menarik energi positif dan menetralkan energi negatif, berfungsi sebagai filter spiritual sejati. Tanaman ini tidak hanya menyerap rasa iri yang ditujukan kepada Anda, tetapi juga memancarkan getaran penyembuhan yang meresap ke seluruh lingkungan, mengubah rumah Anda menjadi tempat yang penuh kedamaian. Rahasia lidah buaya terletak pada kemampuannya untuk mendeteksi dan menyerap energi negatif yang ada di lingkungan. Saat terkena getaran iri, tanaman ini bertindak seperti spons, menyerap energi ini sebelum mempengaruhi Anda atau rumah Anda. Jika lidah buaya mulai layu atau menunjukkan tanda-tanda keausan,
Ini bisa menjadi indikator bahwa ia menyerap sejumlah besar energi negatif, memenuhi fungsinya sebagai pelindung. Selain fungsinya yang energik, lidah buaya juga mendorong penyembuhan fisik dan emosional, menjadikannya tanaman yang memiliki banyak manfaat. Dengan memilikinya di rumah Anda menciptakan ruang di mana energi negatif secara konstan diubah menjadi kekuatan penyembuhan. Transformasi ini tidak hanya melindungi Anda dari rasa iri, tapi juga meningkatkan kesehatan secara umum dengan menjaga keseimbangan energi di rumah Anda. Menanam lidah buaya di rumah seperti berinvestasi pada jimat pelindung yang juga menawarkan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan Anda. Tanaman ini hanya membutuhkan sedikit perawatan, namun memberikan perlindungan yang kuat, menyerap energi iri hati dan memastikan rumah Anda tetap menjadi tempat yang tenang. Dan setiap kali Anda melihat tanaman lidah buaya, Anda dapat merasakan kepastian bahwa Anda terlindungi dan rumah Anda berada di tangan yang tepat. Kemangi, yang biasa digunakan dalam masakan, juga memiliki sifat spiritual yang membuatnya menjadi tanaman penting untuk perlindungan dari rasa iri. Tanaman ini dipuja di banyak budaya karena kemampuannya untuk menangkal roh jahat dan energi negatif, dan sangat efektif untuk melawan rasa iri hati. Dalam konteks Buddha, kemangi dipandang sebagai simbol kemurnian dan perlindungan yang mampu menciptakan suasana ketenangan dan keamanan di lingkungan apapun. Kekuatan kemangi terletak pada kemampuannya untuk memurnikan udara dan meningkatkan getaran ruang yang ditempatinya. Ketika ditempatkan di rumah, terutama di area di mana energi cenderung stagnan, seperti sudut atau di dekat pintu, kemangi menyebarkan rasa iri dan bentuk energi negatif lainnya. Kehadirannya mengisi lingkungan dengan getaran yang menenangkan yang tidak hanya mengusir hal-hal negatif, tetapi juga meningkatkan rasa damai dan kesejahteraan. Selain fungsi perlindungannya, kemangi juga dapat digunakan dalam ritual pemurnian, baik dalam pemandian energi atau sebagai bagian dari dupa. Praktik-praktik ini membantu mengintensifkan kekuatannya, memastikan bahwa setiap jejak rasa iri hati benar-benar dinetralkan. Kemangi yang mudah dirawat membuatnya dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari ruang yang tersedia atau pengalaman berkebun. Memiliki kemangi di rumah Anda seperti menjaga sumber perlindungan spiritual yang konstan. Setiap daunnya memancarkan energi yang mengusir rasa iri dan menarik getaran yang baik. Dengan menanamnya, Anda menciptakan ruang di mana energi positif dapat berkembang dan energi negatif, terutama rasa iri hati, tidak memiliki tempat. Ini adalah cara yang sederhana dan alami untuk memastikan bahwa rumah Anda tetap menjadi tempat yang aman. Rosemary adalah tanaman lain yang dikenal luas karena sifat spiritual dan perlindungannya. Dalam ajaran Buddha, rosemary sering digunakan untuk membersihkan energi yang mandek dan meningkatkan kejernihan mental, dan sangat efektif untuk melawan rasa iri hati. Tanaman ini bertindak sebagai pemurni energi sejati, menghilangkan getaran negatif dan menciptakan suasana damai dan harmonis. Kemampuan rosemary untuk mengusir rasa iri berasal dari energi pemurniannya yang kuat. Ketika ditanam di dekat jendela atau pintu, ia bertindak sebagai penghalang alami yang mencegah energi negatif memasuki rumah Anda. Rosemary tidak hanya melindungi dari rasa iri, tapi juga meningkatkan konsentrasi dan kejernihan, membantu Anda menjaga keseimbangan pikiran dan terlindung dari pengaruh luar.
Rosemary juga dapat digunakan dalam ritual pembersihan, seperti saumerio, untuk memperbaharui energi sebuah ruangan. Ketika daunnya dibakar, mereka mengeluarkan asap pembersih yang membersihkan lingkungan secara mendalam, menghilangkan jejak-jejak rasa iri hati atau energi negatif. Tanaman ini mudah tumbuh dan dipelihara, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari perlindungan berkelanjutan di rumah mereka. Memiliki rosemary di rumah Anda seperti memiliki pedang tak terlihat yang memotong energi negatif sebelum dapat mempengaruhi Anda. Ini adalah tanaman yang tidak hanya melindungi, tapi juga merevitalisasi, memastikan bahwa rumah Anda selalu penuh dengan energi positif dan bebas dari bayang-bayang rasa iri. Dengan rosemary, Anda bisa yakin bahwa Anda menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin di mana kedamaian dan harmoni berkuasa. Terakhir, kita sampai pada lavender, tanaman paling kuat dalam daftar ini. Lavender tidak hanya menyerap energi negatif seperti iri hati, tapi juga memiliki kemampuan unik untuk mengembalikannya ke pemancarnya. Ini adalah rahasia sejati ajaran Buddha untuk menggunakan energi alam tidak hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk menetralkan dan membalikan niat negatif, mengembalikannya ke sumbernya. Lavender dikenal dengan khasiatnya yang menenangkan dan menyembuhkan, tetapi kekuatannya yang sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk mengubah energi negatif. Ketika rasa iri ditujukan kepada Anda, lavender menyerap energi tersebut dan mengubahnya, mengirimkannya kembali ke pengirim dengan muatan netralitas atau bahkan positif. Proses ini tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga menciptakan lingkaran umpan balik yang energik yang mencegah hal-hal negatif menumpuk dalam hidup Anda. Selain fungsi perlindungannya, lavender juga digunakan dalam praktik meditasi dan relaksasi, membantu menenangkan pikiran dan membersihkan jiwa. Memiliki lavender di rumah Anda seperti memiliki sekutu yang bekerja secara diam-diam untuk memastikan bahwa energi di sekitar Anda selalu positif dan membangkitkan semangat. Bunganya memancarkan aroma lembut yang menenangkan dan memurnikan, sementara kehadirannya memastikan bahwa setiap energi negatif dengan cepat diubah dan dikembalikan ke pengirimnya. Menanam lavender di rumah Anda memastikan bahwa Anda selalu terlindungi dari energi negatif, terutama rasa iri. Tanaman ini tidak hanya menyerap dan menetralisir energi negatif, tapi juga mengembalikan energi yang telah diubah tersebut, memastikan Anda selalu dikelilingi oleh aura kedamaian dan perlindungan. Lavender lebih dari sekedar tanaman, ia adalah perisai spiritual sejati, sebuah rahasia kuno yang, jika digunakan dengan benar, dapat sepenuhnya mengubah energi kehidupan Anda. Sekarang setelah Anda mengetahui kekuatan dari masing-masing tanaman ini, sekarang saatnya untuk mempelajari bagaimana dan di mana menanamnya untuk memaksimalkan sifat perlindungannya. Penempatan dan perawatan tanaman-tanaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menyerap dan menetralisir energi negatif, terutama rasa iri hati. Mari kita jelajahi bagaimana Anda dapat mengubah rumah Anda menjadi benteng perlindungan energi. Cukup dengan memilih tempat yang tepat untuk setiap tanaman. Tanaman ular sangat ideal untuk ditempatkan di area dengan lalu lintas energi yang tinggi, seperti pintu masuk, lorong atau sudut ruangan. Tempat-tempat ini cenderung mengakumulasi energi stagnan yang dapat diserap dan dinetralkan oleh tanaman. Tanaman ular ringan dan dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai kondisi pencahayaan, mulai dari sinar matahari langsung hingga lingkungan yang lebih teduh, menjadikannya pilihan serbaguna untuk hampir semua ruang di rumah Anda.
Dengan menempatkannya di pintu masuk depan, Anda menciptakan garis pertahanan pertama, memastikan bahwa energi negatif diblokir bahkan sebelum mereka memasuki rumah Anda. Lidah buaya harus ditanam di area yang membutuhkan pembersihan energi yang konstan, seperti ruang tamu atau kamar tidur, di mana orang menghabiskan paling banyak waktu dan karena itu dapat mengakumulasi energi negatif paling banyak. Selain menyerap energi negatif ini, lidah buaya memancarkan energi penyembuhan yang membantu menyeimbangkan lingkungan. Untuk memastikan bahwa tanaman tetap sehat dan efektif, penting untuk menempatkannya di lokasi yang menerima sinar matahari tidak langsung dan menyiraminya secukupnya, membiarkan tanah mengering di antara penyiraman. Jika tanaman mulai menunjukkan tanda-tanda keausan, pertimbangkan untuk memindahkannya ke tempat yang lebih banyak cahaya atau melakukan pembersihan energi di lingkungan. Kemangi adalah tanaman yang mendapat manfaat dari berada di tempat berenergi tinggi, seperti dapur atau area umum, di mana ia dapat memurnikan udara dan meningkatkan getaran lingkungan. Tanamlah dalam pot di dekat jendela atau di taman dalam ruangan yang dapat menerima sinar matahari langsung. Energi kemangi yang bersemangat membantu mengusir rasa iri dan membawa energi yang baik, menjadikannya pelindung yang sangat baik untuk ruang di mana Anda dan keluarga Anda menghabiskan sebagian besar waktu. Selain itu, dengan menggunakan daun kemangi dalam makanan Anda memasukkan perlindungan energik ini secara langsung ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, menciptakan hubungan yang lebih dalam antara Anda dan tanaman. Rosemary harus ditanam di dekat pintu masuk atau di lokasi strategis di mana energi perlu dijaga tetap bersih dan bersemangat. Di dekat pintu dan jendela, Rosemary bertindak sebagai penyaring alami, mencegah energi negatif, seperti iri hati, masuk ke rumah Anda. Rosemary juga dapat ditanam di kebun atau dalam pot di dalam ruangan, selama menerima banyak sinar matahari. Pemangkasan secara teratur dan penggunaan daunnya dalam ritual pembersihan membantu menjaga energinya tetap kuat dan efektif. Ini adalah poin yang sangat penting. Rosemary tidak hanya melindungi lingkungan, tapi juga membutuhkan interaksi, seperti memanen daunnya untuk menjaga vitalitas dan kekuatan perlindungannya. Lavender, sebagai tanaman energi yang sangat kuat, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan hampir semua lingkungan dalam hal perlindungan energi, baik di bawah sinar matahari langsung maupun di tempat yang lebih teduh. Lavender akan mempertahankan kemampuannya untuk menyerap dan mengembalikan energi negatif, menciptakan suasana damai dan tenang. Siramlah secara teratur, namun tidak berlebihan untuk memastikan vitalitasnya. Kehadiran lavender di ruang manapun di rumah Anda akan memastikan bahwa energi negatif diubah dan dikembalikan, sekaligus meningkatkan suasana yang memurnikan dan menenangkan. Tanaman yang Anda pilih untuk melindungi rumah Anda bukan hanya sekedar ornamen, tapi juga penjaga yang menjaga energi di lingkungan. Jika mereka tumbuh dengan sehat, dengan daun yang kuat dan hidup, ini menandakan bahwa energi di sekitar Anda seimbang dan rumah Anda terlindungi dengan baik. Tanaman yang tumbuh subur dan tetap subur adalah cerminan yang jelas bahwa harmoni dan getaran yang baik ada di rumah Anda. Pertumbuhan yang subur ini menunjukkan bahwa energi negatif diserap dan dinetralisir secara efektif, sehingga menjaga lingkungan tetap positif dan aman. Namun, jika tanaman Anda mulai layu atau menunjukkan tanda-tanda kelemahan, bahkan dengan semua perawatan yang tepat,
Ini adalah tanda yang jelas bahwa mereka menyerap energi negatif dalam jumlah yang berlebihan. Tanaman-tanaman ini memainkan peran mereka sebagai penjaga, tetapi mereka mungkin terbebani oleh hal-hal negatif yang beredar di lingkungan Anda. Ketika sebuah tanaman, meskipun menerima cahaya, air, dan nutrisi yang cukup, mulai mengalami penurunan, itu adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dengan energi di dalam rumah. Ini adalah peringatan bahwa rasa iri atau bentuk energi negatif lainnya sedang mencoba untuk menguasai. Sangatlah penting untuk merawat tanaman-tanaman ini dengan baik, karena mereka menyerap energi negatif dan melindungi Anda. Menjaga tanaman Anda tetap sehat bukan hanya masalah estetika. Ini adalah tindakan mempertahankan perlindungan spiritual yang mereka tawarkan. Menyiramnya dengan benar, memastikan mereka mendapatkan cahaya yang cukup dan bila perlu memindahkan tanaman ke lokasi yang berbeda atau bahkan memberi energi pada lingkungan dengan praktik-praktik seperti pemakaran ramuan atau meditasi, adalah tindakan yang memperkuat penghalang pelindung ini. Semakin sering Anda merawat tanaman-tanaman ini, semakin efektif mereka dapat menyaring dan menetralisir energi negatif di sekitar Anda. Tanaman-tanaman ini secara konstan menjaga Anda dan rumah Anda, menyerap getaran negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan Anda. Itulah mengapa merawat mereka harus menjadi prioritas. Dengan menjaga tanaman Anda dalam kondisi optimal, Anda memastikan bahwa mereka dapat terus memainkan peran perlindungan mereka, memastikan bahwa rumah Anda tetap menjadi tempat yang aman dari rasa iri dan semua pengaruh negatif. Perhatikan sinyal yang mereka berikan dan tanggapi dengan tepat waktu. Karena tanaman yang sehat berarti rumah yang terlindungi dan seimbang. Iri hati adalah salah satu emosi paling kuat dan korosif yang dapat beredar dalam hidup kita. Hal ini berasal dari keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki dan dapat bermanifestasi dengan cara yang halus namun sangat merusak. Wajar jika, ketika kita menjadi sasaran iri hati, kita tergoda untuk membalas energi buruk tersebut atau melindungi diri kita sendiri dengan cara-cara yang mungkin terlihat tepat pada saat itu. Namun, salah satu nasihat terbaik yang bisa saya berikan adalah, jangan membalas energi buruk itu. Jangan biarkan diri Anda termakan oleh siklus negatif. Tanaman yang Anda tanam di rumah Anda ada untuk menyerap dan menetralisir getaran-getaran itu. Andalkan mereka untuk tugas ini. Peran Anda adalah untuk menjaga kedamaian batin dan keseimbangan spiritual Anda. Alih-alih berfokus pada siapa yang mengirimkan energi negatif kepada Anda, alihkan perhatian Anda pada pertumbuhan pribadi dan spiritual Anda. Kembangkan lingkungan yang damai dan harmonis di dalam diri Anda yang akan tercermin dalam lingkungan di sekitar Anda. Ketika Anda menjaga kesehatan mental dan emosional Anda memperkuat medan energi Anda, sehingga Anda tidak terlalu rentan terhadap pengaruh iri hati. Ingatlah bahwa iri hati hanya memiliki kekuatan atas diri Anda jika Anda mengizinkannya memasuki bidang Anda. Tanaman Anda ada untuk mencegat energi ini, tetapi kedamaian batin Anda adalah yang benar-benar mencegahnya menyebabkan Anda terluka. Merawat keluarga dan lingkungan di sekitar Anda juga sangat penting. Iri hati seringkali muncul di rumah yang tidak terorganisir atau di mana ada perselisihan dan hal-hal negatif. Perkuat ikatan keluarga, ciptakan momen-momen sukacita dan persatuan.
Energi positif yang dihasilkan oleh interaksi ini bertindak sebagai perisai, sehingga membuat iri hati menjadi lebih sulit untuk ditembus. Tanaman di rumah Anda dapat menyerap energi negatif yang mencoba masuk, namun cinta dan keharmonisan di dalam rumah Anda adalah penghalang perlindungan yang sesungguhnya. Sebelum Anda pergi, kami ingin tahu, tanaman mana yang menurut Anda memiliki energi perlindungan paling besar? Apakah Anda sudah menggunakan salah satu tanaman yang kami sebutkan untuk menjaga ruangan Anda tetap penuh dengan getaran yang baik? Tinggalkan jawaban Anda di bawah ini di bagian komentar, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan dengan menyalakan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video kami yang akan datang. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam video tentang cara melindungi rumah Anda dengan bantuan tanaman. Sampai jumpa di lain waktu. Tahukah Anda bahwa tempat-tempat di mana Anda menyimpan uang bisa jadi membatasi kelimpahan keuangan Anda? Anda mungkin secara tidak sengaja telah menyimpan tabungan Anda di tempat-tempat yang tidak hanya tidak menumbuhkan kelimpahan, tetapi juga dapat menarik kelangkaan. Dalam video ini kita akan menjelajahi 7 area utama di rumah Anda yang, menurut ajaran Buddha, dapat mengganggu energi kekayaan dan kesejahteraan finansial Anda. Tapi bukan hanya itu saja. Saya juga akan berbagi dengan Anda 7 kisah nyata yang menggambarkan bagaimana tempat-tempat ini dapat menghalangi aliran uang dalam hidup Anda dengan cara yang mengejutkan. Tetaplah membaca sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan hari ini memiliki potensi untuk mengubah hubungan Anda dengan uang dan mendefinisikan ulang masa depan keuangan Anda. Mengubah kebiasaan kecil dalam cara Anda mengelola dan menyimpan uang dapat membuka pintu baru menuju kemakmuran. Sebelum kita masuk ke dalam video, saya mengundang Anda untuk menulis di kolom komentar tentang bagaimana saya menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup saya. Dengan melakukan hal tersebut, Anda akan semakin mengaktifkan energi positif dalam hidup Anda dan memantapkan niat Anda untuk menarik kelimpahan. Tindakan ini akan mengirimkan sinyal yang kuat ke alam semesta, menyelaraskan pikiran dan tindakan Anda dengan tujuan kemakmuran Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperkuat jalan Anda menuju kesuksesan. Dalam ajaran Buddha, kita memahami bahwa hubungan kita dengan uang melampaui materi, di mana Anda menyimpannya secara langsung berdampak pada aliran energi Anda, seperti halnya air yang perlu bersirkulasi agar tetap murni dan vital. Demikian pula, uang Anda perlu disimpan dengan cara yang menarik kemakmuran. Seringkali, tanpa disadari, kita menempatkan uang kita di tempat yang menghambatnya, menciptakan penyumbatan energi yang dapat mengundang energi negatif atau kesulitan keuangan. Penasaran dengan tempat-tempat ini? Mari kita cari tahu bersama. Tempat nomor 1. Di bawah tempat tidur. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang Salka, seorang gadis muda dari sebuah desa kecil di dekat pegunungan. Salka dikenal karena ketekunan dan penghematannya. Penghasilannya tidak banyak, tapi dia menabung sedikit demi sedikit dengan harapan suatu hari nanti bisa memperbaiki keadaannya. Namun, terlepas dari usahanya, biaya tak terduga, perbaikan rumah atau perasaan selalu kekurangan uang selalu muncul. Salka menyimpan uangnya di tempat yang menurutnya aman. Di bawah tempat tidurnya, berpikir bahwa uangnya akan terlindungi di sana dan dengan menyimpannya di dekatnya saat ia tidur akan membuatnya aman. Suatu hari,
Salka memutuskan untuk mengunjungi seorang biksuni Buddha tua yang dikenal di desa karena kebijaksanaannya tentang energi rumah tangga. Setelah mengungkapkan kekhawatirannya tentang keuangannya, biksuni tersebut mengajukan pertanyaan sederhana yang selamanya akan mengubah cara pandang Salka. "Di mana Anda menyimpan uang Anda?" Dengan sedikit terkejut, Salka menjawab, "Di bawah tempat tidur saya, Guru." "Saya pikir dengan menyimpannya di dekat tempat tidur akan menjamin keamanannya." Biarawati itu mengangguk perlahan dengan ekspresi serius. "Saya mengerti, tapi apa kau tahu apa yang terjadi pada energi yang kau simpan di bawah tempat tidurmu? Ikutlah denganku ke kotak lamamu. Aku ingin menunjukkan sesuatu." Dan benar saja, uang Salka disembunyikan di sebuah sudut. Dengan gerakan lembut, wanita tua itu meminta Salka untuk mengeluarkan uangnya dan duduk di sampingnya di lantai. "Ruang di bawah tempat tidur Anda," kata biarawati itu, "adalah tempat Anda beristirahat, tempat Anda terputus dari dunia. Itu adalah tempat yang tidak aktif dan hening. Pikirkanlah hal ini. Ketika Anda tidur, energi Anda menjadi tenang dan pergerakan dalam hidup Anda berhenti selama beberapa jam. Uang yang Anda simpan di sini juga terperangkap dalam keheningan yang sama, seolah-olah Anda telah menidurkannya bersama Anda." Salka mencoba memahami. "Uang," lanjut biarawati itu, "seperti sungai. Ia harus mengalir, bergerak bebas dan berada di tempat-tempat di mana energinya aktif dan vital. Dengan menyembunyikannya di bawah tempat tidur Anda menghentikan pergerakannya, menjebaknya di ruang di mana energinya tidak dapat bersirkulasi. Menyimpannya di sini seperti menutup pintu menuju aliran kemakmuran dalam hidup Anda." Salka duduk dalam keheningan, merenungkan kata-kata itu. "Tapi saya pikir dengan memeluknya erat-erat saat saya tidur, saya melindunginya," katanya. Wanita tua itu mengangguk dengan penuh empati. "Wajar jika Anda ingin melindungi uang Anda, tetapi uang juga harus berada di tempat yang memiliki energi. Pernahkah Anda menyadari bahwa, meskipun sudah menabung, Anda selalu merasa uang Anda hilang? Itu karena dengan menyimpannya di satu tempat, energinya mandek. Ruang di bawah tempat tidur Anda penuh dengan energi statis. Bagaimana uang Anda bisa tumbuh dan berkembang biak jika Anda menyimpannya di tempat yang tidak aktif seperti itu?" Salka melihat ke kolong tempat tidurnya dan menyadari betapa banyak barang yang terlupakan dan tidak terorganisir yang telah ia simpan di sana, berdebu dan menghalangi aliran energi. Biarawati itu tersenyum lagi dan berkata, "Yang saya sarankan adalah agar Anda membersihkan ruangan ini. Keluarkan tidak hanya uangnya, tapi juga semua hal lain yang telah Anda simpan di sini. Bebaskan tempat ini dari ketidakaktifan dan Anda akan melihat bagaimana, sedikit demi sedikit, aliran kemakmuran akan mulai bergerak dalam hidup Anda." Salka mengikuti saran wanita tua itu. Dia tidak hanya memindahkan uangnya dari kolong tempat tidur, tapi dia juga membersihkan ruangan itu sepenuhnya, membiarkannya bersih dan membiarkan energi bersirkulasi dengan bebas. Seiring berjalannya waktu, Salka mulai melihat perubahan kecil dalam situasi keuangannya. Itu bukan transformasi radikal, tapi sebuah aliran peluang dan ketenangan pikiran yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia memahami bahwa tempat kita menyimpan uang bukan hanya sekedar ruang fisik, tetapi juga cerminan bagaimana energi mengalir dalam hidup kita. Keyakinan,
Tempat di mana Anda menyimpan uang Anda lebih penting daripada yang Anda pikirkan, kata biarawati itu. Dan Salka akhirnya memahami maknanya. Uang, seperti semua hal dalam hidup, merespons energi. Sama seperti Anda tidak akan membiarkan impian Anda terperangkap dalam kegelapan, Anda tidak boleh membiarkan kemakmuran Anda mandek di tempat di mana energi tidak bergerak. Tempat nomor 2. Laci dapur. Mari beralih ke tempat kedua yang harus dihindari saat menyimpan uang. Laci dapur mungkin terlihat nyaman karena mudah dijangkau, tapi sebenarnya ini bisa menjadi salah satu tempat terburuk untuk menyimpan uang Anda. Mari kita telusuri alasannya. Dapur adalah tempat transformasi, di mana bahan-bahan mentah diubah menjadi makanan yang menyehatkan dan menopang hidup kita. Dapur adalah ruang yang penuh dengan aktivitas dan energi, di mana proses-proses yang penting bagi kesehatan kita berlangsung. Namun laci dapur, ruang yang kecil dan seringkali berantakan, tidak mencerminkan vitalitas dan pergerakan dapur. Laci seringkali penuh dengan peralatan, kertas dan barang-barang kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu. Akumulasi ini dapat menciptakan rasa kekacauan dan kekacauan. Dalam ajaran Buddha, keteraturan sangat penting agar energi dapat mengalir dengan bebas. Laci yang tidak terorganisir melambangkan energi yang terperangkap, tempat di mana segala sesuatunya bercampur aduk dan di mana kejernihan hilang dalam kekacauan. Jika Anda memilih untuk menyimpan uang di laci dapur, Anda mencampurkannya dengan energi yang kacau ini. Alih-alih menjadi tempat pertumbuhan dan kemakmuran, laci tersebut melambangkan ruang di mana uang dikelilingi oleh benda-benda dan kertas-kertas yang tidak memiliki hubungan dengan kelimpahan. Kurangnya keteraturan dan kejelasan ini secara langsung dapat mempengaruhi hubungan Anda dengan uang. Bayangkan bahwa uang, sebagai sebuah bentuk energi, membutuhkan lingkungan yang memungkinkannya untuk bergerak dan berkembang. Ketika uang disimpan di laci yang berantakan, uang tersebut terperangkap dalam ruang yang tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Energi yang mengelilinginya sama dengan energi dari benda-benda yang terlupakan dan kekacauan yang menumpuk, menciptakan penghalang bagi aliran kelimpahan. Daripada membiarkan uang Anda berbaur dengan kekacauan di laci, carilah tempat yang bebas dari kekacauan. Ruang yang terorganisir dan rapi mencerminkan lingkungan di mana energi dapat mengalir dan berkembang. Pertimbangkan untuk menggunakan brankas, folder khusus untuk dokumen penting, atau tempat lain yang memungkinkan Anda menyimpan uang di tempat yang jelas dan mudah diakses. Ingatlah, cara Anda menangani dan menyimpan uang Anda adalah perpanjangan dari bagaimana Anda menghargai kemakmuran Anda. Hindari tempat-tempat yang melambangkan kekacauan dan kekacauan. Sebaliknya, pilihlah tempat di mana uang Anda dapat merasa terlindungi dan selaras dengan aliran energi positif. Lingkungan yang terorganisir akan menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda, sementara kekacauan hanya akan membuyarkan peluang keuangan Anda. Tempat nomor 3. Kamar mandi. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang mengilustrasikan mengapa menyimpan uang di kamar mandi bisa menjadi salah satu keputusan terburuk bagi kemakmuran Anda. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria tua yang bijaksana bernama Tenzin. Tenzin dikenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan kemampuannya untuk membantu orang memahami aliran energi dalam hidup mereka. Suatu hari, seorang wanita muda bernama Salka yang mengalami kesulitan keuangan datang kepadanya untuk meminta nasihat.
Salka sangat ingin memperbaiki situasi keuangannya dan telah mendengar desas-desus tentang trik kuno yang melibatkan menyimpan uang di kamar mandi, dengan harapan itu akan membawa keberuntungan baginya. Dia memutuskan untuk mengikuti saran ini dan mulai menyimpan sejumlah kecil uang di dalam laci. Pada awalnya, Salka mengira dia melakukan hal yang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah keuangannya tidak kunjung membaik. Bahkan, ia merasa situasinya semakin genting. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari Tenzin dengan harapan dia bisa menawarkan solusi. Tenzin mendengarkan dengan seksama cerita Salka dan kemudian memintanya untuk menemaninya ke kamar mandi tempat ia menyimpan uangnya. Ketika mereka tiba, Tenzin mengamati ruangan itu dengan seksama dan mulai menjelaskan dengan tenang dan jelas. "Salka," kata Tenzin, "kamar mandi adalah tempat di mana kita menyucikan diri dan membuang apa yang tidak lagi kita perlukan. Air yang mengalir melalui pipa-pipa melambangkan eliminasi, aliran konstan dari apa yang tidak lagi berharga. Ketika Anda menyimpan uang di toilet, pada dasarnya Anda menempatkan kekayaan Anda di tempat yang berhubungan dengan eliminasi dan penghinaan. Dalam ajaran Buddha, kami memahami bahwa uang adalah bentuk energi. Energi ini harus berada di tempat yang mencerminkan kepedulian dan kemakmuran. Toilet, meskipun penting untuk pembersihan dan pemurnian, juga merupakan tempat pembuangan, sebuah tempat di mana apa yang tidak kita inginkan terbuang sia-sia." Pria tua itu mengambil semangkuk kecil air dan menuangkannya dengan lembut ke saluran pembuangan. "Bayangkan uang sebagai air ini," lanjut Tenzin. "Ketika berada di toilet, air itu berisiko terbuang ke saluran pembuangan. Jika Anda ingin kekayaan Anda tumbuh dan terpelihara, Anda harus meletakkannya di tempat yang mencerminkan kepedulian dan rasa hormat, bukan di tempat yang diasosiasikan dengan sampah." Salka terpukau oleh kebijaksanaan dalam kata-kata Tenzin. Sejak hari itu, dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Alih-alih menyimpan uangnya di kamar mandi, ia meletakkannya di brankas di area yang rapi dan terang di rumahnya. Dia juga mulai memperlakukan keuangannya dengan lebih perhatian dan hormat. Seiring berjalannya waktu, Salka melihat peningkatan yang signifikan dalam situasi keuangannya. Kemakmurannya mulai mengalir secara lebih alami dan masalah keuangannya berkurang. Dia telah belajar sebuah pelajaran berharga tentang hubungan antara lingkungan keuangannya dan kesejahteraan finansialnya. Kamar mandi, Tenzin menjelaskan, adalah tempat eliminasi, bukan akumulasi. Uang Anda layak mendapatkan tempat di mana ia bisa berkembang dan tumbuh, bukan tempat di mana ia berisiko hilang atau berkurang. Jadi ingatlah, kamar mandi bukanlah tempat yang cocok untuk kekayaan Anda. Pilihlah lingkungan yang mencerminkan kemakmuran dan kepedulian, dan Anda akan melihat situasi keuangan Anda membaik seiring dengan mengalirnya energi kelimpahan ke dalam hidup Anda. Saat energi positif mulai mengalir, rawatlah uang Anda seperti Anda merawat kesehatan Anda, dan kemakmuran Anda akan berkembang. Tempat nomor 4. Ruang penyimpanan atau ruang bawah tanah. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang mengilustrasikan mengapa ruang penyimpanan atau ruang bawah tanah dapat menjadi salah satu tempat terburuk
untuk menyimpan uang Anda dan bagaimana hal ini dapat secara langsung mempengaruhi kemakmuran Anda. Dahulu kala, di sebuah desa pegunungan kecil, hiduplah seorang pria bernama Luden. Luden adalah seorang pekerja yang rajin, namun terlepas dari usaha terbaiknya, dia selalu kesulitan secara finansial, tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Uang sepertinya tidak pernah berada di tangannya untuk waktu yang lama. Rasanya seolah-olah setiap kali dia mendapatkannya, uang itu dengan cepat menghilang. Suatu hari, Luden memutuskan untuk mengunjungi seorang bijak Buddha bernama Zen Master, yang dikenal dengan ajarannya yang mendalam tentang energi dan kemakmuran. Luden menjelaskan situasinya dengan harapan mendapatkan bimbingan tentang cara meningkatkan kehidupan finansialnya. Zen Master mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian memintanya untuk menjelaskan di mana dia menyimpan uangnya di rumah. Luden, dengan sedikit malu, mengakui bahwa dia menyimpan uangnya di ruang bawah tanah, tersembunyi di dalam sebuah kotak di antara banyak barang tua dan jarang digunakan. Orang bijak itu tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Ikutlah dengan saya ke rumah Anda. Saya ingin melihat sendiri tempat ini." Mereka tiba di rumah Luden dan turun ke ruang bawah tanah. Ruangan itu gelap, penuh dengan kotak-kotak berdebu, benda-benda yang rusak dan perabotan yang terlupakan. Udara terasa pekat dan berat, dan keheningannya menakutkan. Sang guru Zen berhenti di tengah-tengah ruang bawah tanah dan menatap Luden. "Tempat ini," berkata sang guru dengan suara lembut namun tegas, "penuh dengan apa yang telah kau lupakan. Di sini, hal-hal yang tidak lagi berguna, yang tidak lagi memiliki kehidupan, menumpuk. Semua yang Anda lihat di sini terperangkap di masa lalu, tanpa gerakan, tanpa tujuan, seperti benda-benda yang terlupakan ini. Uang Anda juga terperangkap di sini." Luden mendengarkan dengan penuh intrik. "Tapi, Guru, saya pikir saya melindungi uang saya dengan menyembunyikannya di sini di mana tidak ada yang bisa menemukannya," katanya. Orang bijak itu tersenyum lembut. "Saya mengerti maksud Anda, tetapi Anda telah mengabaikan sesuatu yang penting. Uang adalah energi, dan seperti semua energi, uang harus mengalir, bergerak, dan dikelilingi oleh vitalitas. Ketika Anda menyembunyikannya di tempat seperti ini, penuh dengan hal-hal yang stagnan dan terlupakan, Anda melambangkan bahwa uang Anda juga terperangkap, terlupakan. Anda menciptakan penyumbatan dalam aliran kemakmuran Anda." Guru Zen mengambil sebuah kotak kayu kecil yang berdebu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang kertas yang disimpan Luden bertahun-tahun yang lalu. Uang ini, seperti benda-benda ini, telah benar-benar terlupakan. Sudah lama sekali berada di sini sehingga energinya telah terperangkap. Ruang bawah tanah dan ruang penyimpanan adalah tempat di mana kehidupan tidak mengalir, di mana masa lalu menumpuk tanpa ruang untuk yang baru. Jika uang Anda tetap berada di sini, uang tersebut dikelilingi oleh energi stagnan yang sama. Luden melihat sekelilingnya, menyadari kebenaran dari kata-kata sang bijak. Tiba-tiba, semuanya menjadi masuk akal. Uangnya terkubur di tempat di mana energinya terhalang, dan hal ini mempengaruhi kemampuannya untuk menarik peluang baru. Jika Anda ingin kemakmuran Anda tumbuh, lanjut sang bijak,
Anda harus menyimpan uang Anda di tempat di mana energinya hidup, di mana cahaya dan gerakan mengalir. Ruang bawah tanah melambangkan masa lalu dan ketidakaktifan. Uang Anda seharusnya tidak berada di sini, di samping sesuatu yang sudah tidak hidup lagi. Dengan kata-kata tersebut, Luden memutuskan untuk melakukan perubahan. Dia mulai dengan membersihkan ruang bawah tanahnya, menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan, dan mengatur apa yang masih berguna. Namun yang paling penting, dia mengeluarkan uangnya dari tempat gelap itu dan menempatkannya di tempat yang lebih terang dan lebih aktif di rumahnya, di mana uangnya bisa mendapat penghormatan dan perhatian. Seiring berjalannya waktu, Luden menyadari bahwa situasi keuangannya mulai membaik. Hal itu tidak terjadi dalam semalam. Namun secara bertahap, seiring dengan perubahan energi di rumahnya, begitu pula energi dalam hidupnya. Uang mulai mengalir lebih bebas, dan peluang ekonomi yang dulunya tampak langka mulai muncul. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di mana kita menyimpan uang kita lebih dari sekadar pilihan fisik. Ini adalah cerminan bagaimana kita mengelola energi kemakmuran dalam hidup kita. Cara kita menyimpan uang mencerminkan bagaimana kita memperlakukan dan menghargainya. Ruang yang berantakan, terlupakan atau gelap, seperti ruang penyimpanan dan ruang bawah tanah, dapat menghalangi aliran kemakmuran. Jika Anda ingin menarik kelimpahan, pastikan uang Anda disimpan di tempat di mana energi mengalir dengan jernih dan penuh vitalitas. Tempat nomor 5. Pakaian atau kantong lama. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menunjukkan mengapa menyimpan uang di pakaian atau saku lama dapat merusak kemakmuran Anda dan bagaimana praktik ini dapat memengaruhi kesejahteraan finansial Anda. Di sebuah biara kecil, hiduplah seorang biksu bernama Tenzin. Tenzin telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meditasi, mengajar, dan hidup sederhana. Pakaiannya sederhana dan dia selalu mengenakan jubah kuno milik gurunya. Jubah ini melambangkan kebijaksanaan dan rasa syukur, tetapi seiring berjalannya waktu, jubah ini lebih menjadi peninggalan nostalgia daripada pakaian yang praktis. Suatu hari, ketika sedang membersihkan selnya, Tenzin menemukan sekantong uang yang ia lupakan di bagian bawah salah satu laci. Dia menyadari bahwa dia telah menyimpan koin-koin ini sejak lama, ketika koin-koin itu disumbangkan ke biaranya. Tanpa banyak berpikir, dia telah meletakkannya di saku jubah tua gurunya karena dia sedang bersiap untuk melakukan perjalanan dan membutuhkan sejumlah uang untuk bekal. Teringat akan koin-koin di dalam jubah tua itu, Tenzin mengambilnya dan menyadari bahwa koin-koin itu kotor, berkarat, dan terlihat terbengkalai. Setelah perjalanannya, Tenzin mengunjungi guru spiritualnya, seorang pria tua bijak yang tinggal di sebuah biara di pegunungan. Dia menceritakan kisah tentang koin-koin yang terlupakan itu dan bagaimana koin-koin itu tampak kehilangan kilaunya, seolah-olah waktu dan pengabaian telah mengurangi nilainya. Pria tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian tersenyum lembut. Tenzin, kata pria tua itu, "Ye koin, seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini, merespons cara kita memperlakukannya. Kamu menyimpan uang ini di tempat yang terlupakan, tempat yang melambangkan masa lalu. Jubah tua milik tuanmu bukan lagi pakaian yang dipakai sehari-hari,
tetapi sebuah peninggalan kenangan. Dengan menempatkan uang di saku tua itu, Anda mengutuknya untuk terperangkap dalam waktu, tidak dapat bergerak atau memperbaharui dirinya sendiri. Koin-koin yang dulunya berkilauan dengan potensi sekarang menjadi tumpul karena terabaikan. Tenzin, dia menatap pria tua itu, tertarik tapi bingung. Uang adalah energi yang hidup, sama seperti segala sesuatu yang beredar di alam semesta. Ia membutuhkan rasa hormat, perhatian, dan tempat yang tepat untuk berkembang. Ketika Anda menaruhnya di saku baju atau di pakaian yang sudah tidak Anda kenakan, pada dasarnya Anda sedang mengatakan bahwa Anda tidak cukup peduli dengan uang itu. Sama seperti hubungan dan kesempatan yang perlu dihormati, uang juga perlu dihargai. Menyimpannya dalam pakaian lama mencerminkan keterputusan dengan masa kini dan kurangnya perhatian terhadap kemakmuran Anda. Pria tua itu berhenti, menatap Tenzin dalam-dalam. Ingatlah ini. Ketika Anda menyimpan uang di tempat-tempat yang terlupakan seperti pakaian lama atau kantong yang sudah usang, Anda juga mengabaikan hubungan Anda dengan kelimpahan. Anda mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa Anda tidak menghargai energi itu. Uang bukan hanya materi, tapi juga mencerminkan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Jika Anda memperlakukannya dengan sembarangan, maka ia akan membalasnya dengan cara yang sama. Tenzin merenungkan kata-kata ini sambil melihat koin-koin di tangannya. Dia menyadari bahwa dengan menyimpan uang di dalam pakaian yang tidak lagi dipakainya, dia telah mengabaikan kemakmurannya sendiri, membiarkan nilai koin-koin itu memudar seiring berjalannya waktu, seperti halnya hubungannya dengan energi uang yang memudar. Setelah percakapan yang mencerahkan ini, Tenzin membuat perubahan yang signifikan. Dia tidak lagi menyimpan uang di pakaian lama atau di saku yang terlupakan. Sebaliknya, dia menemukan tempat khusus di selnya, di mana koin-koin itu bisa diatur dan dirawat di tempat yang terbuka dan bersih dengan sinar matahari pagi. Penyesuaian kecil ini tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan uang, tapi juga mengubah persepsinya tentang kelimpahan dan rasa hormat terhadap sumber daya. Tenzin belajar bahwa uang, seperti hal lainnya dalam hidup, membutuhkan rumah yang layak. Sama seperti Anda tidak akan menanam benih di tanah yang kering dan gelap, berharap benih itu akan tumbuh, Anda tidak boleh membiarkan kemakmuran Anda merana dalam kegelapan. Kapanpun Anda menyimpan uang, pastikan Anda melakukannya di tempat yang mencerminkan rasa hormat dan perhatian. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda menempatkan uang Anda di tempat yang penuh rasa hormat atau tempat yang terabaikan? Ingatlah bahwa uang, seperti hal lainnya, merespons energi yang Anda investasikan di dalamnya. Jika Anda melupakannya di saku lama, kelimpahan juga akan melupakan Anda. Bersyukur atas pelajaran ini, Tenzin tidak lagi menganggap enteng di mana dia menyimpan uangnya, dan seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa berkat-berkat kecil mulai mengalir ke dalam hidupnya dengan cara yang tak terduga. Dia belajar bahwa bahkan hal yang paling sederhana sekalipun, seperti di mana kita menyimpan uang kita, bisa sangat mempengaruhi hubungan kita dengan kemakmuran. Tempatkan nomor 6 di bawah lemari es. Bayangkan Asma, seorang wanita yang selalu teliti dalam menabung. Terlepas dari usahanya yang cermat, ia menyadari bahwa uang tabungannya seolah-olah menghilang,
dan ia mengalami kesulitan untuk melacaknya. Suatu hari, ketika sedang membersihkan rumahnya, Asma memutuskan untuk memindahkan kulkas dan menyapu di belakangnya. Yang mengejutkannya, ia menemukan sebuah mangkuk debu kecil yang telah hancur di bawah alat yang berat itu. Di dalamnya, ia menemukan uang yang disembunyikannya bertahun-tahun yang lalu, karena mengira itu adalah tempat yang aman. Asma menyadari bahwa secara simbolis, ia telah memperlakukan uangnya sebagai sesuatu yang disembunyikan dan disimpan secara statis, daripada membiarkan uang tersebut beredar dengan bebas dalam kehidupannya. Memahami hal ini, ia memutuskan untuk melakukan perubahan. Dia mengeluarkan uangnya dari dalam lemari es, membersihkannya dengan hati-hati dan menempatkannya di tempat yang lebih terbuka, di mana energinya dapat mengalir dengan bebas. Dia juga mengadopsi sikap baru terhadap keuangannya. Alih-alih menyembunyikannya atau takut kehilangan, ia mulai memperlakukannya dengan hormat, membiarkannya tumbuh dan mengalir secara alami. Pengalaman Asma mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Peralatan berat, seperti lemari es atau mesin cuci, melambangkan berat, tidak bergerak, dan stagnasi. Menyembunyikan uang di bawahnya dapat melambangkan mengubur kemakmuran Anda di bawah beratnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki atau seberapa aman menurut Anda, jika disimpan di tempat di mana energi tidak dapat mengalir, kekayaan Anda akan terbatas. Jadi, saat memutuskan di mana Anda akan menyimpan tabungan Anda, ingatlah kisah Asma. Uang, seperti halnya tanaman, membutuhkan cahaya dan ruang untuk tumbuh. Hindari menyembunyikannya di sudut-sudut gelap atau di bawah benda-benda berat. Sebaliknya, cari tempat yang memungkinkan pergerakan, perluasan, dan keterbukaan. Hanya dengan begitu Anda akan membiarkan energi uang mengalir lebih banyak. Tempat nomor 7. Di dalam dompet yang robek atau usang. Suatu ketika ada seorang pria bernama Gael yang memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan cukup untuk hidup dengan nyaman, tapi merasa keuangannya stagnan. Terlepas dari upayanya untuk menabung, rekening banknya tampak kosong dengan cepat dan dia kesulitan untuk mengumpulkan jumlah yang signifikan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di pasar, Gael melihat seorang pria tua yang menjual kerajinan tangan. Ekspresi tenang pria tua itu sangat kontras dengan hiruk-pikuk pasar, sehingga menarik perhatian Gael. Karena penasaran, ia memutuskan untuk membeli sebuah jimat kecil. Sambil mengeluarkan dompetnya, pria tua itu mengamati kondisinya yang sudah usang dan compang-camping. Dompet itu sudah lebih baik, kata pria tua itu dengan lembut. Gael, dengan sedikit malu, mengakui bahwa ia telah memilikinya selama bertahun-tahun dan terus menggunakannya karena praktis. Pria tua itu tersenyum ramah dan menjelaskan, "Dalam ajaran Buddha, kami percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita memiliki energi, termasuk benda-benda yang paling biasa. Dompet Anda lebih dari sekadar tempat untuk menyimpan uang Anda. Ini adalah simbol bagaimana Anda menghargai keuangan Anda. Jika dompet Anda rusak dan usang, hal itu mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kelimpahan Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa mengharapkan uang mengalir kepada Anda jika wadah yang Anda gunakan rusak?
Ini seperti mengundang tamu untuk tinggal di rumah yang berantakan. Energi kelimpahan membutuhkan tempat yang layak untuk menerimanya. Gael terkejut dengan kata-kata pria tua itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dompetnya yang compang-camping mungkin mencerminkan ketidaksesuaian dalam cara dia menangani keuangannya. Dia menyadari bahwa menyimpan uang di dalam dompet yang sudah robek merupakan cerminan bawah sadar dari betapa kecilnya perhatian yang dia berikan pada kemakmurannya. Pria tua itu melanjutkan, "Menghargai harta benda itu penting. Bukan karena uang adalah hal yang paling penting, tapi karena segala sesuatu memiliki energi. Dompet dalam kondisi baik mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa Anda menghormati dan menghargai kelimpahan yang datang kepada Anda." Terinspirasi oleh pelajaran ini, Gael membeli sebuah dompet baru dari pria tua itu, sebuah dompet yang sederhana namun indah. Dia mulai menangani uangnya dengan rasa syukur dan hormat, mengingat nasihat orang tua itu tentang menjaga wadah kemakmurannya. Seiring berjalannya waktu, Gael melihat sebuah perubahan. Dia tidak hanya berhasil menabung lebih banyak, tetapi dia juga mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan uangnya. Dia tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang menghilang, tetapi sebagai sesuatu yang mengalir ke dalamnya, bergerak seperti energi itu sendiri. Gael belajar bahwa kondisi dompet Anda mencerminkan bagaimana Anda menghargai kemakmuran Anda. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang hubungan Anda dengan berkat-berkat yang datang ke dalam hidup Anda. Dompet yang sobek atau usang melambangkan pengabaian dan pengabaian, sementara dompet dalam kondisi baik mencerminkan rasa hormat, rasa syukur, dan hubungan yang sehat dengan kelimpahan. Jika Anda menyimpan uang Anda dalam dompet yang sobek, mungkin sudah waktunya untuk diganti. Ingatlah, segala sesuatu dalam hidup, bahkan benda terkecil sekalipun, memiliki energi. Menjaga uang Anda di rumah juga berarti menjaga kemakmuran Anda. Seperti yang telah kita lihat, di mana Anda menyimpan uang Anda secara signifikan berdampak pada energi rumah Anda dan, akibatnya, kemakmuran Anda. Mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil ini dapat mengubah hubungan Anda dengan kelimpahan secara mendalam. Dalam ajaran Buddha, menghargai uang adalah kunci untuk membiarkan energi mengalir bebas dalam hidup kita. Setelah Anda mengetahui 7 tempat untuk menghindari menyimpan uang, perubahan apa yang akan Anda lakukan di rumah Anda untuk menarik lebih banyak kemakmuran? Area mana di rumah Anda yang menurut Anda dapat mempengaruhi kemakmuran finansial Anda dan bagaimana Anda berencana untuk mengubahnya? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Dan ingat, tulislah afirmasi di kolom komentar, "Saya menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup saya." Untuk lebih mengaktifkan energi positif dalam hidup Anda akan memantapkan niat Anda untuk menarik kelimpahan. Tindakan ini akan mengirimkan sinyal yang kuat ke alam semesta, menyelaraskan pikiran dan tindakan Anda dengan tujuan kemakmuran Anda. Jangan lupa untuk menyukai kami, berlangganan dengan menyalakan notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami sampai akhir. Sampai jumpa lagi, teman-teman.